Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Bank Mega. Ya, Q4. Kita lihat nih kinerjanya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q4-nya dari sudut pandang saya. Kalau teman-teman punya analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung share aja di kolom komentar supaya teman-teman yang lain baca ya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Nah, untuk Bank Mega dari riwayat bagian dividen yang saya dapatkan gitu ya, memang ini perusahaan yang baik. Karena apa? Karena 3 tahun ke belakang ini bagi dividen ya. Artinya apa? Artinya bisnisnya ini stabil ya dan sudah terbukti profit gitu. Dan jadi dividen ini jadi nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Jadi ini kita layak untuk dilihat lebih lanjut. Oke, Bank Mega ya, kita turun dulu sebentar. Oke, yang pertama kita cek itu adalah kastara kasnya dulu ya. Kenapa harus kita lihat kastara kas? Karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas itu punya fungsi untuk bayar operasional, untuk ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit. Karena kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan nanti ada kesulitan dalam bayar operasionalnya, ekspansi atau nggak bayar pinjaman ke banknya ya. Jadi di sini memang untuk posisi kastara kasnya ini memang dia turun sedikit ya, turun 852 juta gitu. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya kita loncat dulu ke ekuitas gitu ya. Kita loncat sebentar. Nah, oke ya. Kita langsung pilih saldo laba dulu ya, yang ini nilainya. Nah, ini kenapa kita harus lihat saldo laba? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Jadi si Bank Mega dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 9,2 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini perusahaan yang baik, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen gitu ya. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit ya perusahaan nggak akan bisa bagi dividen ya, artinya rugi melulu dan termasuk kategori perusahaan bermasalah ya. Oke, selanjutnya jadi ini saldo laba positif gitu ya. Nah, kita lihat untuk ekuitas miliknya dulu ya. Ini kita pindahin dulu angkanya. Nah, ini kita lihat ya, secara PBV memang harganya premium ya di 1,5 PBV-nya. Oke, selanjutnya kita cek ke ini ya, ke profitabilitasnya laba rugi. Kita lihat dari pendapatannya dulu ya, dan untuk pendapatan gitu ya, untuk yang pertama kali mungkin lihat yang perbankan gitu ya. Pendapatan itu pilih pos yang paling atasnya pendapatan bunga, yang ini nilainya. Nah, ini harus kita lihat ya pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang baik bertumbuh, pendapatannya cenderung naik, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dibutuhkan oleh pasar. Ya, dan memang untuk kinerja pendapatannya Bank Mega ini memang turun tipis ya, turun 0,9% ya. Nah, lalu si pendapatan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nah, kalau perusahaan perbankan itu ada namanya beban bunga langsung ya. Nah, jadi akan nanti keluar laba brutonya. Laba brutonya itu yang setara itu adalah pendapatan bunga neto yang ini nilainya. Nah, kita harus lihat ya laba bruto. Nah, kenapa? Karena si laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya lewat ini gross profit margin. Jadi kalau misalnya 48%, artinya kalau teman-teman jual barang misalnya harganya 100.000 itu ambil profitnya 48.000. 52.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Ya, jadi makanya cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto nanti juga semakin besar laba bersih. Nanti laba bruto akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional dan juga beban pajak. Baru nanti keluar laba periode berjalan ya. Mana laba periode berjalan? Nah, yang ini ya. Kita lihat untuk kinerjanya, jadi tadi pendapatan turun tipis, laba kotor juga turun tipis, tapi laba bersih naiknya 27% ya, setara 733 miliar ya, ini baik sekali gitu. Nah, secara PBV mungkin dia cukup premium tadi di 1,54, tapi secara PER udah mulai cukup murah ya di 11,47 ya, udah di bawah 15 meskipun masih belum di bawah 10. Oke, selanjutnya kita cek ke bagian laporan arus kasnya ya. Nah, dia laporan arus kas gitu ya. Kita yang cek utama itu adalah penerimaan kasnya dulu ya, penerimaan bunga yang paling atas ini. Nah, dia berbeda dengan pendapatan. Karena pendapatan itu sifatnya akrual ya, jadi dicatat di atas kertas saja gitu ya, diakui aja. Tapi kalau penerimaan kas dia menghitung jumlah uang yang benar-benar customer bayar ke perusahaan ya. Dan ini lihat nih rasionya tinggi 99%. Artinya customer bayar selalu hampir full. Ya, teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 99 juta. Nah, 1 juta sisanya itu adalah piutang nanti harus ditagih. Ya, nah jadi rasio kasnya ini harus tinggi. Ya, rasio penerimaan kasnya gitu. Kenapa? Karena ingat uang kas yang dikumpulkan itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke banknya. Ya, nah sekarang si penerimaan kas ini udah diterima, dia bayar untuk operasional ya, entah beban langsung, bayar operasional dan seterusnya. Nanti keluar net CFO ya. Nah, untuk perbankan bukan net CFO yang ini.
Ya, cari net CFO yang sebelum kenaikan atau penurunan dalam aset dan liabilitas operasi. Di sini nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Ya dijumlahkan satu-satu ya. Kita jumlahkan dulu gitu. Memang bagusnya biasanya tuh apa namanya? Kalau yang perusahaan-perusahaan yang perbankan yang gede-gede ya, biasa yang besar-besar gitu, dia biasanya udah dituliskan gitu ya, net CFO yang ini gitu, yang sebelum perubahan aset dan liabilitas operasinya. Cuman kalau nggak ada ya udah kita tadi apa namanya, dihitung aja manual ya seperti ini. Nah, memang untuk teman-teman mungkin yang baru pertama kali lihat perbankan di channel saya, mungkin lihat formatnya berbeda ya. Kenapa kok pakai yang format apa Excelnya ini non bank gitu ya, memang seperti ini gitu ya. Jadi saya memang waktu itu sempat mau susun yang untuk khusus perbankan, cuman rumit sekali, jadi pakai yang ini aja lah gitu ya, cukup kok gitu, karena sebenarnya kan tujuannya kita hanya untuk melihat secara apa sekilas lah ya, yang cukup. Nah, ini kita lihat untuk net CFO nya ini positif, ini ada peningkatan net CFO bagus ya gitu ya. Artinya apa? Bisnisnya ini menghasilkan uang tunai, jadi uangnya itu nggak cuma habis bayar untuk operasional aja ya. Teman-teman kalau punya usaha juga pasti kan mikir ya, buat apa punya perusahaan yang bisnisnya itu habis hanya untuk bayar operasional, kan nggak menghasilkan apa-apa ya. Jadi ini bagus, nilainya positif. Lalu untuk CFO yang kedua yang ini ya, ini berkaitan dengan penyaluran kredit ya, ekspansi kredit gitu. Dan jadi kalau misalnya kita lihat ya, periode sebelumnya kan ini positifnya besar, berarti di periode 2024 Bank Mega itu menahan ekspansi kreditnya ya lumayan besar lah gitu ya. Tapi kalau yang sekarang lihat tuh, dia kecil, artinya Bank Mega sudah mulai aktif melakukan ekspansi kredit gitu. Jadi yang bagusnya sih ya memang kalau bisa apa namanya, ya yang positif negatif ya kalau bisa gitu. Cuman ingat ya, kalau ekspansi kredit kan berarti ada resiko nanti ya, entah gagal bayar gitu ya, mungkin NPL yang nanti mungkin bisa apa namanya, bisa naik gitu ya. Cuman kembali lagi itu kan harus dilihat ya di rasio-rasio perbankannya gitu. Nah, oke ya, jadi ini net CFI-nya ini bukan yang ini ya, jadi tetap balik ke bawah yang ini ya, jadi ini dihapus lagi. Nah, untuk CFI-nya atau ekspansi usahanya berbeda dengan ekspansi kreditnya. Di sini nilainya negatif ya, yang periode sebelumnya. Kalau yang sekarang positif. Kalau negatif artinya perusahaan ya berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya ya. Cuman biasanya kalau misalnya dia positif ya menahan ekspansi jatuhnya ya. Kan ini di sini kita lihat ya tuh, penerimaan dari penjualan aset keuangan. Ya, karena kalau misalnya dia apa namanya, negatif ya tadi ya, dia mungkin beli surat berharga ya, terus harapannya supaya nanti imbal ada menghasilkan keuntungan ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya cek untuk aktivitas pendanaan atau pinjaman ke banknya ya, nilainya bagus yang negatif seperti ini. Artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau enggak dia bayar dividen ya. Tuh lihat, kalau positif dia ambil pinjaman, kalau negatif dia pelunasan pinjaman ya. Bayar dividen negatif ya. Dan di sini polanya bagus ya, plus plus minus, ada kenaikan kas setara kasnya, cuman memang untuk di sini dominannya itu karena dia CFI-nya yang besar ya. Nah, memang untuk yang apa laporan arus kas gitu ya, memang agak berbeda nilai dengan yang ini ya. Kalau saya memang biasanya dipatok pada yang di Excel ya, tapi kalau teman-teman mau patokan yang ini boleh juga, nggak masalah gitu ya, karena memang kadang perbankan memang dia lebih sulit gitu ya. Kalau saya memang ambil yang jalur mudahnya aja. Nah, di sini memang saya nggak bahas untuk rasio perbankannya ya, untuk non performing loan, capital adequacy ratio, atau loan to deposit ratio, atau rasio perbankan lainnya ya. Jadi teman-teman yang yang hitung sendiri aja ya, lakukan analisis lebih dalam ya untuk mengenai rasio perbankan yang nggak saya cover. Nah, jadi sekilas untuk Bank Mega setelah saya pindahkan data-data keuangannya, memang ya Bank Mega perusahaan yang baik ya, 3 tahun ke belakang bagi dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Saldo labanya positif, telah profit sebesar 0,59 kali modal awal ya. Tadi ini memang belum dibahas di awal ya. Jadi apa namanya, perusahaan ini ya bisa dibilang baru bertumbuh gitu ya. Tapi ingat gitu, 0,59 ini kan ini hasil dari apa namanya, saldo laba yang sudah dikurang oleh dividen-dividen yang telah dibagikan ya. Jadi kalau misalnya ini dimasukkan kembali si dividen ke saldo laba, ini pasti nilainya udah 1 lebih ya, jadi bisa dibilang udah balik modalnya. Jadi Bank Mega dia nggak mau menahan apa uang kas yang ada gitu, keuntungan yang ada dia bagikan kepada pemegang sahamnya gitu lah, apa tadi dividen ya. Jadi memang ada 4 cara untuk ya perusahaan itu memperkaya pemegang sahamnya ya, tadi lewat dividen, ekspansi usaha, bayar pinjaman yang masih ada, atau mungkin buyback saham ya. Jadi 4 cara tersebut memperkaya pemegang sahamnya
Ya, namun perusahaan ini ya sedikit premiumnya di 1,54 gitu, lalu juga PER di 11,47 ya udah mulai cukup murah ya. Pola arus kas segini masih bagus ya, cuman tetap harus dilihat di kuartal berikutnya dan sekali lagi rasio perbankannya tolong untuk dianalisis lebih lanjut ya. Dan memang untuk di Q4 biasanya kita menghitung untuk apa dividen yield ya, dan yieldnya mungkin kalau di 2025 berdasarkan harga sekarang ya 13 Februari di 3.320 mungkin yieldnya di sekitar 2,73% ya. Jadi silahkan teman-teman dipertimbangkan sendiri apakah masih baik atau enggak ya untuk Bang Mega. Boleh sharingkan pendapatnya di kolom komentar. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q4 ya. Jadi untuk 2026 tahun depan gimana teman-teman harus proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Dan sekali lagi saya sampaikan saya hanya bahas kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan yang ada ya. Saya nggak bahas harga sahamnya. Jadi kalau harga saham naik turun saya nggak tahu ya teman-teman. Jadi terserah market aja mau dihargainya berapa bentuk Bang Mega. Ya, dan terakhir untuk masalah valuasi ya, valuasi sifatnya subjektif dan relatif ya. Di sini saya hanya bahas lewat PER dan PBV aja. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih baik, lebih bagus, lebih akurat silahkan digunakan ya, karena tadi valuasi itu berbeda untuk tiap orang. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk Bang Mega. Kalau ada pertanyaan, ada request, langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Dan terima kasih sudah menyimak dan semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.